Hai, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pengantar, routing, dan paket forwarding. Ada 4 objektif. Yang pertama adalah identifikasi router sebagai sebuah komputer yang memiliki sistem operasi dan hardware yang didesain untuk melakukan proses perutian. Kemudian yang kedua adalah demonstrasi kemampuan untuk mengkonfigurasi perangkat dan memberikan pengalamatan. Kemudian mendeskripsikan struktur dari tabel routing dan mendeskripsikan bagaimana sebuah router bisa menentukan path ya terhadap switching paket yang dia terima. Router as a computer, satu router itu sama seperti komputer, dia punya beberapa komponen utama. Nanti kita lihat misalnya ada memori, prosesor, dan lain sebagainya. Kemudian router are the network centers ya. Secara umum dia punya dua koneksi. Yang pertama ada WAN connection dan yang kedua adalah LAN connection. Oke, ini adalah satu gambaran sebuah uh, router itu diibaratkan sebagai sebuah komputer. So data is sent in form of packet between two end devices. Jadi di sini ada R1, kemudian menghubungkan dari LAN ya melalui WAN ke R2, kemudian R2 juga ke LAN. So routers are used to direct packet to its destination. Jadi di router sendiri dilakukan inspeksi data sampai di layer 3. Sehingga di sini kita lihat router as a computer dia melihat ya isi paket data yang diterima dia, melihat tujuan IP address-nya dan selanjutnya mencari ya. Selanjutnya mencari eh, path yang paling tepat ya, path yang paling tepat. Nah, di sini kita lihat kalau di R1 ini kita ketika perintah show IP route, maka di sini akan ada beberapa kode, ada C connected, ada S static, kemudian I ini untuk protokol IGRP, R, RIP dan seterusnya. Dan di bagian bawah kita lihat ini adalah gateway yang ada di R1, ada C connected 192.168.1.0 dan C 192.168.2.0. Jadi kalau kita lihat di R1 ini dia ada dua network ya, ada dua network. Ini yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua. Sehingga di sini dia ada C dan C. Okay. Kemudian yang ketiga, versi yang ketiga adalah S 192.168.3.0. Ini is directly connected. Jadi kalau kita lihat di gambar itu ada di sini. Nah, pada saat tujuannya itu ke 3.0 dia melewati serial 00 ya. So routers use the routing table like a map to discover the best path for a given address. Oke, router as a computer. Jadi di sini ada beberapa komponen ya. Anda bisa lihat di sini ada CPU, oke, kemudian ada random access memory RAM, ada read only memory, ada non volatile RAM hingga ketika routersnya misalnya dia kehilangan suplai daya, isi program yang tertanam masih tetap tersimpan. Kemudian ada flash memory, ya di sini terkandung sistem operasi Cisco iOS. Kemudian ada interface, oke. Nah, interface-nya ada dua, ada Ethernet atau fast Ethernet atau bahkan ada yang Giga Ethernet, kemudian ada serial interface. Nah, normalnya secara umum interface-nya ada yang untuk LAN dan juga ada yang untuk yang WAN. Oke, ini routers komponennya bisa Anda lihat di sini. Kita perhatikan di sini ada user interface dual UART, kemudian compact flash, ada boot ROM sama NVRAM. Kemudian di sini ada CPU, kemudian di sini ada SDRAM ya, kemudian ada slot untuk hardware, kemudian ada slot untuk hardware, kemudian di sini ada fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Dia memakai sistem bus ya, jadi ini ada CPU bus dan juga bus untuk komponen-komponen I/O yang lain. Oke,
Oke, saya lanjut ke, nah ini gambaran fisikalnya ya, bisa Anda lihat di sini ada Ethernet ya. Kemudian di sini ada serial, ini ada serial. Ini adalah untuk Ethernet. Kemudian ini untuk mengakses router memakai konsol, dan ini untuk auxiliary cable. Oke. Okay, routers as a computer, two major group of routers. Ada untuk LAN ya, LAN interface. Dia punya layer to MAC address. Kemudian ada untuk WAN interface. Ya, bisa Anda lihat di gambar sebelah kanan atas. So routers and the network layer, routers use destination IP address to forward packet. Jadi karena tujuan router adalah memforward paket dari interface in yang masuk ke interface out ya. Jadi dia perlu menginspeksi isi dari paket data yang diterima dalam hal uh, destination IP address ya. Dia lihat destination IP address, kemudian source-nya. Ya. Nah ini biasanya juga diperuntukkan kalau kita mengkonfigurasi firewall ya pada router, apakah paketnya itu akan bisa diteruskan atau paketnya itu misalnya di drop seperti itu. Oke, routers operate at layer 1, 2, 3. Jadi kalau kita lihat kembali di layer OC, kita lihat di gambar, kalau PC1 komunikasi ke PC2, dia akan turun mulai dari layer aplikasi, presentation, session, transport, network, data link physical. Dia lewat R1, dia hanya diinspeksi sampai ke layer network. Jadi physical, data link, network. Jadi tidak di router 1 tidak dibuka transport, session, presentation, application. Oke. Demikian seterusnya karena dia lewat R2 dan R3. Ya. Sampai di komputer tujuan baru dibuka kembali physical, data link, sampai application. Dan terjadi. Jadi yang paling penting di sisi device router itu hanya dibedah sampai layer 3. Oke, baik. Nah, beberapa konfigurasi perangkat di router kita biasanya ya sama seperti di switch, kita kasih namanya, hostname-nya, router name-nya, kemudian banner ya, kemudian password, kemudian juga kita berikan konfigurasi pada interface-nya. Ini beberapa perintah yang biasa kita pakai, misalnya ini naming the router ya, host name ya, ini untuk kasih nama router. Dan ada beberapa perintah-perintah yang lain ya, misalnya nanti ada perintah untuk supaya si routernya bisa diakses secara remote ya, memakai service SSH atau service telnet. Oke, selanjutnya adalah perintah ya, show running config. Oke, perintah ini untuk agar kita bisa melihat konfigurasi seperti apa yang saat ini sedang berjalan di satu router. Oke, routing table structure ada 3. Yang pertama ini ada directly connected networks. Okay. This occurs when a device is connected to another router interface. Kemudian yang kedua adalah remotely connected networks. This is a network that is not directly, ya, jadi tidak terhubung secara langsung. Kemudian ada yang ketiga adalah detail information about the network, include source information, network address, subnet mask, dan IP address, next hop router. Nah, perintah show IP route ini yang paling banyak nanti dipakai. Ini adalah untuk melihat tabel routing yang ada di satu router. Kemudian biasanya kita aktifkan no shutdown ya, no shutdown setiap kali kita melakukan konfigurasi supaya nanti dia tersimpan di NVRAM. Oke, routing table structure tadi ada, kita lihat ada yang S ya, ada yang static. Kemudian ini contohnya di sini di R1 ya, di R1 kita
ketikkan perintah show IP route, kita lihat R1 ada dua buah interface ya, fast Ethernet 00 dan juga serial 0000. Oke. Sehingga di sini Anda lihat ada dua connected ya. Ini dia yang untuk fast Ethernet 00, kemudian yang kedua adalah 2.0 ya, ini untuk serial 00. Dan satu lagi static. Jadi ini artinya kita buat perutiannya secara manual, statik kita tambahkan. Jadi alamat tujuannya adalah 192.168.3.0.24, nanti dia lewat 222. Jadi untuk membaca baris yang ketiga, manakala ada paket data masuk ke router 1, tujuannya adalah 192.168.3.0.124, maka nanti dia akan diteruskan lewat 2.2 ya. Lewat 2.2. Kalau kita lihat 2.2 adalah ada di sini. Jadi pada interface di R2. Sedangkan network 3 ada di sini, Anda bisa lihat ya. Jadi kalau ada paket data masuk ke router yang pertama, tujuannya adalah 3.0, maka dia akan diteruskan melalui interface serial 000 di R2. Seperti itu. Oke, berikutnya adalah routing table structure, ada dynamic routing protocols, kemudian automatic network discovery. Ada kalanya nanti perutian itu kita tidak set secara statik, tapi kita bisa buat dia secara dinamik ya. Sehingga penambahan dan pengurangan network itu bisa secara otomatis mengupdate tabel routing. Nah, beberapa tabel routing dynamic yang general ya, ada yang disebut dengan protokol RIP ya, ada IGRP, ada IGRP dan ada OSPF. Ini nanti akan kita lihat detail di pertemuan berikutnya. Nah, contohnya di sini adalah ketika pada router 1 kita ketikkan perintah show IP route, okay. Di sini Anda lihat ada CC, ini sudah normal tadi ya, CC ini berarti dia interface-nya connected ke router 1. Ya, ada dua, ini Anda lihat. Kemudian ada S, ya ada S di sini, ini statik kita tambahkan manual. Okay. Nah yang terakhir ini yang baru ya, ada R. Okay. R ini adalah untuk network 4.0. Ya, kalau Anda lihat di gambar ada bagian yang ini. Okay. Nah untuk yang keempat ini tabel routingnya ditambahkan secara dinamik. Ya. Nah nama protokolnya adalah RIP. Ya, bagian ini. Detailnya akan kita lihat pada pertemuan selanjutnya. Okay, routing table principle, the three principle regarding routing table. Every router make its decision alone, yeah, based on the information it has in routing table. Different routing table may contain different information. Ya, itu adalah poin penting. Okay, sehingga efek dari routing table principle, packet are forwarded through the network from one router to another on a hop by hop basis. Okay, jadi paket dipindahkan dari satu network ke network yang lain pada router yang berbeda itu dengan konsep hop by hop. Okay. So packet can take path X to a destination but return via path Y. Sehingga yang paling penting di sini kalau kita mengirimkan paket, waktu mengirimnya lewat path X, maka nanti bisa saja ya dia kembalinya lewat path yang berbeda, path Y. Sehingga di sini adalah asymmetric routing. Jadi kalau dari gambar ini mungkin bisa kita ilustrasikan sedikit. Misalnya PC2 kirim data ya, dia lewat jalur atas perginya. Kemudian nanti dia kembali lewat jalur bawah. Ya, itu bisa terjadi. Ya, itu yang kita sebut dengan asymmetric routing. Okay, router paths and packet switching. So internet protocol packet format contains field ya, that provide information about the packet and the sending and receiving host ya. Beberapa fieldnya ada destination IP address, source IP address, version, time to live, IP header length, precedence and type, packet length ya. Ini semua ada di field yang ada di paket. Okay, router paths and packet switching MAC layer frame format. Di sini di MAC layer
Untuk di MAC layer ya, di layer 2 ada preamble ya, ada start of frame delimiter, destination MAC address, source MAC address, type or length, data, and path, kemudian frame check sequence. Jadi ini untuk di layer 2-nya. Oke, router paths and packet switching, metric ya, satu ukuran adalah satu numeric value yang dipakai oleh routing protocol untuk menentukan ya. Jadi ini dipakai oleh protokol untuk menentukan tip apa path yang mana yang paling bagus ya. The routing protocols help determine the best path to a destination. Nah, the smaller the metric value, the better the path. Ada dua tipe metrik, oke. Kita akan lihat lebih detail ya. Yang pertama ini adalah hop count, oke. Yang kedua adalah bandwidth. Nah, semakin kecil nilai bandwidthnya, nilai hop countnya, maka itu semakin cepat, oke. Nah, kemudian yang kedua adalah bandwidth, berapa speed dari link yang dipakai. Kalau dia makin cepat, berarti dia akan semakin disenangi ya untuk menjadi jalur pengiriman data. Ya, untuk kondisi equal cost path ya, equal cost path metric. Jadi ketika ada dua jalur dan kedua jalur itu memiliki cost metric yang sama, maka kemungkinannya akan ada nanti multiple paths ya to the same destination. Jadi ada pathnya ada beberapa untuk tujuan yang sama. Okay. Nah, untuk solving ini biasanya router menerapkan equal cost load balancing. Okay. Jadi ini juga adalah salah satu cara yang bisa diterapkan oleh network administrator untuk membagi bandwidth secara merata. Oke, baik ya, saya kira itu mengenai router ini ada masih banyak, jadi saya masuk ke summary ya. Jadi beberapa hal yang kita bahas tadi, bahwa router itu ya sama seperti komputer, ya dia punya memori, punya perangkat I/O, ya punya CPU, kemudian di sana juga ada sistem bus. Dan sebagaimana teknologi dulu, kadang-kadang kalau kita nggak punya router ya kita bisa ubah satu PC desktop itu menjadi router ya, dengan menambahkan beberapa interface. Ya, itu biasanya itu umum ya dilakukan dulu di mungkin era tahun 2000-an awal. Kemudian router biasanya kita kasih nama ya, hostname, kemudian banner, password, dan konfigurasi interface. Baik, demikian pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Selamat sore.